Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang telah memilih video ini untuk belajar bersama tentang bagaimana cara membuat presentasi sederhana menggunakan PowerPoint atau PPT. Sebenarnya video ini saya khususkan bagi siswa saya yang ada di Al-Biruni. Semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, khususnya tugas untuk membuat presentasi. Oke, jadi kalian sebenarnya bisa menggunakan fitur Microsoft PowerPoint yang ada di laptop atau komputernya menggunakan mendesain background, gambar-gambar langsung menggunakan bawaan dari laptopnya. Kalian juga bisa langsung mendownload dari Google ya. Kalian bisa download template yang keren ya. Bisa kalian ketik kata kuncinya download template PPT. Nah, kemudian kalian pilih yang kalian suka, kemudian kalian download. Setelah kalian download, hasilnya akan seperti ini ya. Saya bukakan. Dia akan berbentuk WinRAR ya. WinRAR itu seperti ini. Jadi untuk mengeditnya kalian harus mengekstraknya dulu. Cara mengekstraknya itu klik kanan, kemudian ekstrak here ya. Boleh juga ekstrak files, tidak ada masalah. Setelah diekstrak dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul icon PowerPoint ya, seperti ini iconnya. Nah, kalian sisa buka, kemudian kalian edit. Nah, yang tersedia itu setidaknya backgroundnya itu sudah menarik, jadi tidak perlu kalian sibuk untuk mengotak-atiknya. Itu jadi bisa menggunakan template atau desain yang ada di yang kalian download dari Google. Kemudian bisa juga sebenarnya kalian membuat slide presentasi itu menggunakan fitur atau situs yang ada di Google ya. Contohnya slide.go. Kalian bisa buat slide presentasi itu secara online. Bisa lewat slide.go, boleh juga lewat Canva. Ya, tapi yang ingin Ustazah jelaskan di sini yaitu secara offline ya, biar tanpa jaringan itu pun bisa. Oke, jadi yang tadi Ustazah sebelumnya jelaskan itu kalau kita mendownload. Bagaimana kalau kita mau membuat slide presentasi menggunakan laptop yang disediakan di komputer atau laptopnya? Caranya gampang saja, kalian klik kanan ya. Kalian klik kanan, kemudian new, kemudian Microsoft PowerPoint Presentation. Nah, kemudian silahkan kalian edit, mau judul filenya itu apa. Contoh judulnya saya, belajar PowerPoint. Setelah itu, silahkan kalian untuk klik 2 kali. Klik 2 kali untuk membuka filenya. Ditunggu. Oke, akan muncul seperti ini ya. Jadi ini tampilan pertama. Di close aja. Nah, cara untuk membuat slide, silahkan ke new slide ya, di home, kemudian new slide. Silahkan pilih, ada beragam pilihan. Ada title slide, itu sebenarnya dikhususkan untuk membuat judul, slide khusus untuk judul. Namun sebenarnya kalian juga bisa menggunakannya untuk slide isi atau konten dari presentasi kalian. Sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kita pilih title slide. Kemudian
Biasanya kita mau background ya, background yang lebih menarik. Bisa kita edit langsung, kita insert berbagai macam gambar, boleh. Bisa juga kalian gunakan desain ya. Di desain sudah disiapkan, hanya saja kurang banyak orang yang menggunakan desain yang ini karena sudah terlalu awam dan sudah terlalu biasa ya. Pilih salah satunya, contoh saya pilih yang ini saja, yang biru. Oke. Nah, setelah dipilih, silahkan untuk mulai mendesainnya. Contoh, silahkan untuk membuat presentasinya ya. Contoh kita mau tulis belajar membuat presentasi melalui PPT. Kemudian di bawahnya kita tulis misalkan by Bu Nani. Itu bisa. Ya. Nah, jadi ini bisa kita copy ya. Misalnya kalau masih mau slide selanjutnya bisa new slide. Kemudian title and content, tidak ada masalah, silakan kalian pilih yang kalian sukai. Boleh juga kalian sisa copy yang sebelumnya kalian buat. Caranya adalah klik kanan, kemudian duplicate slide. Jadinya sudah terduplicate ya. Bisa tambah lagi. Ya, misalnya di sini kita edit ya yang slide kedua, tahapan membuat slide. Kemudian di sini biasanya kan kalau tahapan kita step-step ya, ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Kita bisa pakai ini. Sini. Bisa pakai 1, 2, 3, bisa pakai ABCD. Atau yang pertama. Kemudian yang kedua. Dan yang ketiga. Ya. Silahkan kalian menulis, tidak masalah. Kemudian kalau kalian mau, ini kan sebenarnya ada space di atas ya. Ini tulisannya ke bawah. Maka kita bisa atur supaya tulisannya ke atas. Contoh, jadi kita pilih align text ya. Align text, kemudian top. Ya, jadi dia sudah ke atas. Kemudian kalau mau dikasih ke tengah, bisa pakai ini. Ctrl E atau center. Nah, bisa juga kalian klik di keyboardnya CTRL, kemudian bersama dengan E. Maka dia istilahnya rata kiri kanan atau rata tengah ya. Kemudian misalkan di slide ketiga, kita edit lagi contohnya agar menarik konten PPT harus memuat, ya misalkan sudah dijelaskan lagi. Boleh juga kalian insert bagan-bagan ya. Ini smart art ya, insert smart art. Bisa banyak macam di sini. Ada proses. Boleh di-insert aja. Ya. Ini bisa dikecilkan. Ya, jadi ini juga bisa dipindahkan ya. Ini bisa diklik, diseleksi namanya ya. Jadi diseleksinya itu klik persegi panjang yang ada di luar tulisan ya, sampai dia aktif. Tandanya dia aktif, ada titik ini, titik putih, kiri, kanan, sudut, atas, bawah. Ya, kita klik, kemudian seperti tadi kita top, kemudian boleh digeser-geser. Ini juga tulisan boleh diedit ya. Jenis tulisannya ada di sini. Mau Arial Black, mau misalnya ukuran hurufnya
kecil ya, bisa seperti itu. Kemudian ini sisa dipindah-pindahkan, sisa diisi saat pertama ya. Lalu kemudian ditulis teks di sini. Kita harus apa? Terus ini juga bisa ditarik ya, supaya tulisannya muat. Ini juga bisa diangkat-angkat. Itu. Jadi bisa diedit. Warna juga bisa kalian edit ya. Kalian klik saja, kemudian bisa pilih ke format bagian atas. Pilih warna yang kalian suka. Mau warna apa? Warna pink misalnya ya. Bisa set fill, kemudian pilih pink. Karena tidak tersedia pink, kita more fill colors, bisa mana pink. Ini ungu ya. Mana sih pink? Ya, pilih pink yang ini saja. Oke. Udah berubah seperti itu. Dan contoh kalau yang slide terakhir kita mau buat misalkan kuis ya. Kuis. Berisi pertanyaan ya. Pertanyaan. Ya, jadi sudah jadi 4 slide-nya. Kalau mau edit juga masih bisa. Misalkan di judulnya kalian ingin tulisannya itu latarnya ada warnanya, boleh seleksi dulu. Kemudian kalian berikan save fill, boleh, atau boleh pilih yang ada di sini saja. Data yang ini ya. Jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu biasanya presentasi itu kan gambarnya bergerak-gerak atau tulisannya bergerak. Oh ya, kita belum insert gambar ya, contoh gambar. Coba saya ke slide 4 saja. Saya insert. Saya pilih picture. Silahkan disiapkan gambar apa yang ingin ditampilkan. Contoh gambar ini ya. Nah, ada gambar ini bisa dipindahkan, bisa diperbesar, diperkecil, seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi yang saya bahas membuat animasi ya. Nah, kita bisa pilih bagaimana animasinya kalau perpindahan slide ya. Dari slide pertama ke slide kedua, biasanya kalau berpindah ada pergerakan bagaimana dengan slide-nya. Itu kita pilih dulu slide yang ingin kita buatkan animasinya. Kemudian kita ke desain, transition ya, transition. Kemudian silahkan pilih yang kalian suka. Mau pilih yang mana? Boleh peel off, nanti ditampilkan bagaimana. Boleh juga fracture. Oke. Nah, silakan edit yang lain. Kalau misalnya mau sama tidak ada masalah. Push. Ditampilkan seperti itu. Kalau kita pilih yang lain, fade. Tuh. Oke, kemudian ini di bagian atas ada on mouse click. Jadi animasinya itu bergerak pada saat mouse-nya diklik ya atau di enter untuk pindah ke slide selanjutnya. Kemudian di sini juga ada sound, kalau mau tambahkan suara juga boleh. Ada sebenarnya beberapa pilihan, applause, roar dan sebagainya. Cuman seiring perkembangan zaman udah jarang sih saya dapatkan slide yang ada suaranya seperti itu. Mungkin tidak semenarik yang dahulu kala. Oke, selanjutnya sudah animasi slide-nya. Bagaimana kalau kita ingin membuat animasi khusus untuk tulisannya. Jadi contoh kita pilih dulu yang mau kita buatkan animasi, kemudian pilih animations. Kemudian di sini add animation.
Silahkan dipilih yang disuka, yang kalian sukai. Ya. Ya, kemudian boleh slide yang selanjutnya, yang apa tulisan yang selanjutnya. Ya, berputar-putar. Ya. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan tulisan lagi, kalian boleh copy yang ada di sini. Kalian seleksi dulu, kemudian Ctrl C, kemudian klik di luar, Ctrl V. Nah, sudah ada 2. Misalnya kalian mau tulis SMP IT Al Biruni, contohnya ya. Misalkan itu sebenarnya kalian bisa tulis langsung di bawah Ibu Nani terus SMP IT ya, SMP IT. Cuman keuntungannya kalau dia berbeda lokasi, berbeda tempat, berbeda ini yang persegi panjang, dia bisa berbeda animasi. Berbeda kalau dia berada di tempat yang sama, animasinya pasti harus sama ya. Karena yang diseleksi itu, yang dipilih itu yang dimuat oleh persegi panjang ini. Jadi kalau misalkan ya SMPTL Biruninya kita mau buatkan animasi, silahkan dipilih animations, kemudian add animation. Bunch, ya dia lompat-lompat ini kalau bunch. Ya. Kemudian kalau mau melihat animasi yang sudah ada, bisa dibuat animation, diklik animation pane. Animation pane. Ya, di sini ada, kalau diklik ya, diklik, maka muncul yang dimaksud satu di sini adalah yang ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, di sini ternyata untuk tulisan belajar membuat presentasi itu ada 2 ya. Ada 2 animasinya. Boleh dihapus salah satunya ya. Nanti terlalu rame sekali. Oke. Oh, hilang ya. Ctrl Z bisa. Oke. Kemudian bisa juga kalian edit di sini. Klik di sini tanda panah ke bawah. Nah, kalau kalian pilih start on click, itu artinya animasi akan berjalan pada saat kalian klik atau klik mouse-nya atau enter di keyboard. Tetapi kalau misalnya kalian nonaktifkan atau kita pilih start with previous, itu artinya pada saat slide berjalan, animasinya sudah langsung muncul tanpa kalian enter. Kalian bisa coba lihat perbedaannya ya. Jadi langsung dia berubah jadi 0 karena ini kan sebenarnya angka-angkanya ini urutannya. Jadi yang pertama akan muncul yang mana, yang kedua muncul yang mana, yang ketiga muncul yang mana. Kalau 0 berarti dia sudah muncul pada saat slide tampil. Jadi langsung muncul saja tanpa kalian klik. Kalau yang lain 1, 2, 3 itu harus diklik. Kalian boleh ubah pengaturannya seperti cara yang tadi. Jadi bisa pakai start with previous. Untuk yang lainnya kalian bisa coba sendiri. Apa yang terjadi jika kalian klik bagian yang itu. Selanjutnya, misalkan nih kalian ingin membuat sebuah tombol yang bisa mengarahkan kalian ke slide yang lebih jauh atau slide yang kalian inginkan. Contoh, pada saat saya klik tombol itu, saya akan diarahkan ke slide 4 yang isinya adalah tentang kuis. Ya, maka caranya adalah buat dulu tombolnya, gambar tombolnya. Terserah, tombol itu tidak mesti gambar lingkaran ya. Bisa macam-macam motif. Nah, coba kita pilih shapes. Kemudian kita pilih ini segi 6 ya. Nah, ini juga bisa diubah-ubah warnanya. Mau misalkan warna biru, boleh. Nah, nanti tidak kelihatan. Warna ungu saja lah. Nah, warna ungu, kalian boleh klik. Kemudian kalian bisa tulis. Kalau kalian ingin tuliskan teks, klik kanan. Kemudian edit teks.
Misalkan kuis, ya. Nah, ini belum bisa diapa-apakan. Supaya dia menjadi tombol, kalian harus hyperlink atau memberikan sesuatu kepada gambar ini. Jadi silahkan diseleksi dengan cara klik yang ingin diberikan, dijadikan tombol, kemudian ke animations, bukan, insert. Ya, kita ke insert, kemudian ada action. Sebenarnya bisa juga menggunakan hyperlink, tetapi lebih gampang kalau menurut saya pakai action. Jadi di action pun ada hyperlink. Apa sih maksudnya hyperlink? Jadi dia langsung membuat kita ke slide yang kita inginkan ya ketika kita klik. Contoh action, kita pilih action, kemudian hyperlink tuh mau dihubungkan kemana? Kita mau hubungkan ke, salah posisi pemirsa. Maaf ya, salah posisi. Harusnya ini jangan di sini ya, kuis. Kan ini sudah di kuis. Jadi kita bisa pindahkan, misalnya ada kesalahan seperti ini bisa kita pindahkan dengan cara Ctrl X. Artinya kita cut. Kita mau ke slide kedua. Ya, jadi seperti tadi kita ke insert, kemudian action, kemudian hyperlink. Mau di hyperlink kemana? Misalkan ke slide berikutnya, ke slide sebelumnya, ke slide pertama, slide terakhir. Contoh kita pakai slide ya, pilih slide. Ya, nanti dipilih mau slide mana. Oh, saya mau ke slide kuis. Oke. Kemudian oke. Ya, jadi ini sudah aktif ya. Cuman harus di play dulu presentasinya. Nah, oke, setelah semuanya selesai, kalian sisa klik slideshow ya, slideshow-nya diklik. Nah, diklik slideshow, maka slide-nya akan muncul. Ya, slide-nya akan muncul seperti ini. Ya, ini kayaknya bukan slide pertama ya, kita misalkan slide kedua. Kenapa dia slide-nya munculnya ada di sini? Karena tadi kita terakhir berada di slide kedua. Coba kita mau ke slide pertama supaya lebih muncul ya. Oke, sudah jalan animasinya. Tadi saya tanpa klik apapun, slide-nya langsung muncul ya. Kemudian saya klik enter. Oke, Bayi Bu Neni, kemudian SMPT Albiruni. Kemudian saya enter lagi. Oh, ternyata 2 kali ya. Itu diperhatikan kembali ya, kalau misalnya buat slide, kalau ada yang terlalu over, itu dihilangkan. Selanjutnya, jadi perpindahannya tadi, perpindahan slide ada animasinya juga ya. Nah, ini sudah ada slide kuis. Nah, ini kalau saya arahkan kursor ke kuis, akan berubah menjadi tanda panah kursornya. Itu artinya bisa diklik. Ketika saya klik, kita diarahkan ke kuis. Seperti itu. Ini bisa kalian gunakan tombol-tombol yang ada di bawah sini. Biasanya kalau saya mau menulis di slide, saya pakai icon ini. Icon pen. Saya bisa menulis sambil menjelaskan biasanya ya. Oke, hapus. Oke. Itu kalau sudah selesai, kalian bisa klik kanan, kemudian end show. Selesai. Setelah kalian membuatnya, silahkan close atau Ctrl S dulu ya. Jadi selalu setiap selesai kalian membuat sesuatu, kalian harus Ctrl S. Kenapa? Karena manakala terjadi sesuatu dengan laptop kalian, apakah listrik tiba-tiba mati, maka slide-nya itu yang telah kalian buat itu tetap tersimpan. Tapi kalau kalian tidak pernah menyimpannya, tidak pernah klik Ctrl S, maka bisa saja file kalian akan hilang. Atau bisa saja bisa juga kalian ketika close PPT-nya, kalian ada pilihan want to save your change, save ataukah don't save ataukah cancel. Ya, setelah di save,
maka muncullah tersimpanlah file PowerPoint kalian. Oke, itu tadi kalau kita menggunakan bawaan dari PowerPoint. Ya, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan template yang telah di-download dari Google ya. Contoh saya yang sudah saya download itu ini, yang Nature Activities Binder. Bisa kita klik 2 kali, kemudian kita tunggu prosesnya sampai dibuka PowerPoint yang kita inginkan. Ya, setelah terbuka seperti ini, di close saja. Ya, jadi ini yang di-download ya. Jadi kalau download template dari Google itu sudah langsung diberikan desain yang menarik. Meskipun demikian, kalian tetap bisa edit ya. Jadi ini sudah bisa kalian edit. Nah, judul materi kalian misalnya bukan Nature Activities Binder. Kalian misalnya ingin membuat materi tentang equation ataukah fraction, itu bisa kalian sisa edit saja di sini. Kalian ubah warnanya, ubah tulisannya, boleh. Untuk slide-slide yang tidak kalian butuhkan bisa kalian hapus. Oh ya, cara menghapus slide itu tinggal pilih slide yang ingin kalian hapus, kemudian tekan delete yang ada di keyboardnya, bisa seperti itu. Oke, itu saja sih penjelasan dari terkait bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana membuat presentasi menggunakan PowerPoint atau PPT. Sebenarnya kalian itu akan lebih lincah pada saat kalian sudah action atau kalian sudah menggunakan PPT. Jadi silahkan coba semua fitur-fitur yang kalian lihat, kalian harus lakukan supaya kalian tahu fitur yang seperti ini itu fungsinya apa. Kalau saya klik yang ini apa yang terjadi, silahkan kalian coba semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.